Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika suatu hari kalian terdampar di sebuah pulau terpencil dan bertemu dengan makhluk misterius, lalu bertemu seseorang yang selama ini hanya dikenal sebagai tokoh akhir zaman paling berbahaya, Dajjal? Ini bukan cerita fiksi, bukan pula dongeng pengantar tidur. Tapi ini adalah kisah nyata yang diceritakan langsung oleh sahabat Nabi, Tamim Ad-Dari, dan dikonfirmasi oleh Rasulullah sendiri. Kisah ini menjadi salah satu kisah paling menegangkan dalam sejarah Islam. Di video ini kita akan bahas kisah pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal, mulai dari awal sampai akhir. Jangan di-skip, karena ada banyak pelajaran dan tanda-tanda akhir zaman yang harus kita waspadai. Mari kita mulai kisahnya. Tamim Ad-Dari adalah seorang laki-laki dari suku Kristen Palestina. Ia dikenal sebagai orang yang jujur dan pemberani. Pada masa awal Islam, Tamim masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad. Ia sangat terkenal karena satu kisah yang luar biasa, yaitu saat ia berlayar bersama rombongannya dan bertemu Dajjal di sebuah pulau misterius. Kisah ini terjadi sebelum Tamim masuk Islam. Ia dan 30 orang lain dari suku Lakm dan Judzam berlayar di tengah lautan. Namun tiba-tiba, angin kencang datang dan menghantam kapal mereka selama sebulan penuh. Mereka terombang-ambing di tengah laut tanpa arah. Hingga akhirnya, mereka terdampar di sebuah pulau yang asing, tak dikenal dan sepi dari manusia. Saat mereka menjelajahi pulau itu, mereka bertemu dengan makhluk aneh berbulu lebat, hingga tidak bisa dibedakan mana depan dan mana belakangnya. Makhluk itu berbicara. Makhluk itu berkata, "Aku adalah Al-Jassasah. Pergilah ke tempat ibadah di sana, karena ada seseorang yang ingin bertemu kalian." Apakah Al-Jassasah manusia, hewan, atau jin? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut makhluk gaib atau jin, karena bentuknya aneh, bisa bicara, dan berada di tempat Dajjal. Sebagian ulama menyebut Al-Jassasah adalah makhluk gaib, mungkin sejenis jin yang bertugas menjaga atau memata-matai. Ada yang menyebut juga binatang aneh, bukan dari dunia kita. Sebagian lainnya menganggap Al-Jassasah adalah binatang unik yang Allah ciptakan untuk tujuan khusus, yaitu menjadi penjaga Dajjal. Dan ada juga yang menyebutnya simbolik. Pendapat lain, minoritas, menyebut Al-Jassasah adalah simbol dari mata-mata atau agen Dajjal yang menyebar informasi dari dunia luar. Tapi ini kurang kuat, karena hadisnya jelas menyebut bentuk dan interaksinya. Fakta penting tentang Al-Jassasah tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi hadisnya syahih dalam Syahih Muslim. Hanya muncul dalam satu kisah besar, pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Nama Jassasah juga mirip dengan kata Jassasah dalam bahasa Arab, yang berarti intel atau penyelidik. Kesimpulannya, Al-Jassasah adalah makhluk misterius yang menjadi bagian penting dari kisah nyata. Pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal, ia bisa jadi adalah penjaga Dajjal, atau makhluk yang mengumpulkan informasi untuknya. Walau bentuknya aneh dan menakutkan, dia bukan tokoh utama, tapi penanda bahwa tempat itu adalah tempat Dajjal berada. Mereka pun pergi ke tempat yang dimaksud. Di sana mereka menemukan seorang lelaki yang sangat besar tubuhnya, dan tubuhnya dirantai dari kepala hingga kaki dengan besi yang sangat kuat. Orang itu bertanya pada mereka, "Beritahu aku tentang pohon kurma Baisan, apakah masih berbuah?" Mereka menjawab, "Ya." Dia berkata, "Baik, nanti ia tidak akan lagi berbuah." Lalu ia bertanya, "Beritahu aku tentang danau Tiberias, apakah masih ada air?" Mereka menjawab, "Ya, masih banyak airnya." Dia berkata, "Oh, nanti ia akan mengering." Ia terus bertanya tentang sumur Zam-Zam, tentang Nabi terakhir, dan tentang keadaan masyarakat dunia. Hingga akhirnya ia berkata dengan tegas, "Aku adalah Al-Masih Dajjal. Aku akan keluar apabila waktuku telah tiba. Aku akan berjalan ke seluruh penjuru bumi kecuali Makkah dan Madinah. Keduanya dijaga oleh malaikat dan tidak bisa aku masuki." Tamim dan rombongannya pun sangat ketakutan. Setelah itu, mereka kembali ke kapal dan berhasil melanjutkan perjalanan hingga akhirnya
Tamim masuk Islam dan menceritakan kisah ini pada Nabi Muhammad. Setelah mendengar kisah Tamim Ad-Dari, Nabi Muhammad langsung mengumpulkan para sahabatnya dan menceritakan kembali kisah itu di mimbar. Beliau berkata, "Wahai manusia, dengarkan apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari, karena ia telah menceritakan kisah yang sama dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal." Ini adalah pertama kalinya Nabi menyampaikan kisah tentang Dajjal melalui lisan orang lain dan beliau membenarkannya. Dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Dajjal itu nyata, bukan simbol atau metafora. Ia akan muncul di akhir zaman dengan fitnah yang sangat besar yang bisa menghidupkan orang mati dengan tipu daya, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, bahkan membuat orang percaya dia adalah Tuhan. Ia tidak bisa masuk ke Makkah dan Madinah. Umat Islam harus kuat imannya, rajin sholat, dan selalu membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat agar terlindungi dari fitnah Dajjal. Sahabatku semua, fitnah Dajjal adalah salah satu ujian terbesar umat manusia sebelum hari kiamat tiba. Maka mari kita jaga diri, keluarga, dan iman kita. Jangan pernah tinggalkan sholat. Perbanyak zikir dan doa, hafalkan ayat-ayat perlindungan, dan teruslah belajar tentang agama kita, agar tidak mudah tertipu oleh dunia. Semoga kita semua termasuk golongan yang dilindungi dari fitnah Dajjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bantu share ke teman-teman kalian. Dan tuliskan di komentar kamu aku berlindung dari fitnah Dajjal. Sampai jumpa di video selanjutnya.